Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti, Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan mempraktekkan coaching, yang mana Bu Eti menjadi coach dan Bu Ning menjadi coachee. Sebelum melakukan coaching, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Eti. Ada 3 kompetensi nanti yang indikatornya akan ketercapaian dari proses coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kepada Bu Eti, saya ingin bertanya kompetensi apa yang ingin dikembangkan nantinya. Baik Pak Aris, jadi ketika saya menjadi coach, saya akan meningkatkan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga dengan menghadirkan kehadiran penuh tadi, seperti itu, Pak. Baik, ada 2 kompetensi ya. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang kedua adalah kehadiran penuh. Baik, Bu Eti, yang lebih spesifik lagi, kira-kira apa? Untuk Pak Aris, jadi yang lebih spesifik saya akan meningkatkan dengan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, seperti itu, Pak. Baik, terus indikator yang ingin dicapai dari proses coaching itu apa? Ya, jadi indikatornya dalam melakukan coaching saya dapat memunculkan pertanyaan yang berbobot sehingga si coachee sendiri dapat menuangkan ide-idenya dan gagasannya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, seperti itu, Pak. Baik, berarti monggo silahkan untuk mempraktekkan coaching, Bu Eti sebagai coach dan ini sebagai coachee. Silakan. Pak Aris. Assalamualaikum Bu Eti. Anjir, waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Boleh minta waktunya sedikit nggak Bu? Oh boleh, kelihatannya Iya. mau ada sesuatu ini Bu. Iya, ini saya beberapa hari ini pusing Bu kepala saya. Iya. Iya, banyak pikiran ini Bu. Jadi nggak bisa tidur, kadang makan juga nggak enak. Sebenarnya yang saya pikirkan itu anak didik saya Bu, siswa saya. Ya, dimana siswa saya itu ada salah satu siswa saya itu namanya Rehan Bu. Rehan itu sebenarnya dia itu anak pintar, ya anak pintar. Tapi akhir-akhir ini itu dia itu sering nggak masuk sekolah Bu. Terus juga tidak pernah mau mengerjakan tugas kalau diberi tugas sama bapak ibu guru. Seperti itu Bu. Jadi Rehan itu sering tidak masuk gitu. Iya. Terus nggak mengerjakan tugas juga Bu. Terus kemudian kira-kira dalam pertemuan ini apa tujuan Bu Ning untuk? Ya, tujuan ini saya ngobrol-ngobrol sama jenengan tuh supaya saya itu bisa menemukan solusi Bu. Menemukan solusi bagaimana caranya saya bisa merubah sifatnya Rehan, sikapnya Rehan tadi yang nggak mau mengerjakan tugas, yang sering membolos itu supaya dia bisa mau lebih aktif lagi, seperti itu Bu. Jadi tujuannya itu ya agar dapat menyelesaikan, bahwa Rehan nanti dapat masuk lagi, aktif lagi, menyelesaikan tugasnya. Iya. Kemudian ukuran keberhasilannya menurut Bu Ning itu seperti apa? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan yang ingin saya capai yaitu tadi si Rehan bisa lebih aktif lagi sebagai siswa saya, dia lebih aktif masuk lagi dan aktif lagi dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru atau bapak ibu guru. Jadi dari kasus Bu Ning bahwa Rehan itu sering sekali tidak masuk, tidak aktif mengerjakan tugas. Ya, menurut Bu Ning kira-kira berada pada rentang berapa, skala berapa jika kehadiran atau keaktifan Rehan itu dinilai pada skala 1 sampai 10, kira-kira berada di rentang berapa? Ya kalau menurut saya ya karena ya sebenarnya dia anak pinter tadi ya Bu, dia sebenarnya tadinya aktif, dia tadinya pinter, karena akhirnya dia berubah 180 derajat. Dia jadi pembolos, terus dia jadi anak yang pembangkang, tidak pernah mau mengerjakan tugas. Ya saya beri rentang 5 lah Bu, gitu. Kalau
kalau kedepannya berarti dari 5 itu keinginannya menjadi rentang berapa? Ya paling tidak bisa ke 8 lah Bu. Oke, dari ke-8 jadi dari rumitnya Rehan itu iya, tidak betul, Bu. mengerjakan tugas, tidak masuk itu ingin menjadi ke-8 Iya, ya paling tidak ya tidak sempurna mungkin, paling tidak ada perubahan Iya, lah. baik, ada perubahan gitu. Nah, kira-kira dari permasalahan itu, rencana Buning agar Rehan itu dapat kembali seperti dulu, dapat masuk, kemudian aktif mengerjakan tugas, kemudian bisa mencapai nilai 8 itu kira-kira rencananya itu seperti apa? Kalau rencananya itu pertama itu saya akan memanggil kedua orang tuanya Bu. Yang mana ini kan Rehan tuh aslinya dia itu anak dari peristiwa broken home Bu, seperti itu. Jadi ayah ibunya itu bercerai. Jadi Rehan itu seperti anak yang kehilangan induknya. Jadi dia itu kadang ikut ayahnya, kadang ikut ibunya gitu. Jadi dia itu seperti anak yang terombang-ambing lah Bu. Nah, ketika ikut ayahnya, karena kedua orang tuanya ini kan sama-sama sibuk, ya kerja sampai malam. Dan Rehan itu ketika ikut ayahnya, mungkin ayahnya tidak pernah ada di rumah ya, kurang perhatian. Itu akhirnya ya seperti itu, Rehan semaunya sendiri. Kadang dia itu kalau ada PR nggak mau mengerjakan, seperti itu Bu. Nah mungkin saya rencananya akan memanggil kedua orang tuanya seperti itu Bu. Jadi untuk berkoordinasi dengan orang tua, mendiskusikan bagaimana anaknya kok seperti ini. Jadi kita duduk bersama, kita menyelesaikan bersama. Itu rencana saya. Iya, baik. Nah, untuk memanggil orang tua nih. Tetapi kalau orang tuanya broken home tadi, nah bagaimana jika cara seperti itu tadi kurang maksimal seperti itu? Mungkin ada cara lain atau ide lain selain seperti itu, Ibu? Ya, itu ketika memanggil orang tuanya itu sudah pernah saya lakukan ya Bu. Itu tapi nggak berhasil. Karena apa? Ketika dipanggil secara bersamaan, orang tuanya itu nggak pernah bisa Bu. Nggak pernah bisa untuk datang secara bersamaan. Jadi kadang ayahnya nggak bisa datang atau hanya ibunya saja seperti itu. Yang akhirnya tidak menemukan titik temu ya tahu atas permasalahan yang dihadapi anaknya seperti itu. Ya memang belum berhasil sih, tapi nanti mungkin saya akan ada rencana lain lagi dengan melibatkan kepala sekolah Bu, atau nanti kepala sekolah akan menjadi penengah lah. Ya tetap caranya ya kita panggil ya Bu, orang tua harus mau tidak mau ya kita harus hadirkan gitu loh. Entah bagaimana caranya ya tetap harus hadir bersama seperti itu. Ya, sekali nggih Bu Ning, jadi idenya sangat bagus untuk memanggil orang tua, mendatangkan orang tua, kemudian mengkoordinasikan orang tua bahwa anaknya itu ternyata di sekolah seperti itu. Iya. Jadi korban broken home itu seperti itu agak sulit ya. Iya memang sulit itu korban broken home kan akhirnya merusak mental anak juga kan. Iya. Soalnya pernah ketika Rehan itu ikut ayahnya kan dia maksudnya sendiri gitu loh Bu, nggak ada yang memperhatikan. Jadi dia semaunya gue gitu, semaunya sendiri. Nah ketika dia ikut ibunya, sama ibunya itu kadang ibunya sudah memberikan perhatian ya, Le belajar, Le kerjakan tugasnya. Dia selalu membangkang anak orang tuanya, kadang membentak-bentak orang tuanya. Itu setelah pulang dari rumah ayahnya. Dan kadang dia itu kalau dimarahi sama ibunya itu kadang sampai ingin menyakiti dirinya sendiri seperti itu Bu. Mungkin dari situ selain orang tua mungkin adakah yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan Rehan itu mungkin orang menurut saya ya nggak ada Bu. Dia itu kan anak tunggal kan. Oh kakak adik nggak Nggak punya punya. ya? Oke. Itu anak tunggal. Iya. Anak tunggal. Sedangkan ayah ibunya kan juga kerja kan, jadi sama-sama sibuknya ya otomatis saya sebagai gurunya ini beban saya juga. Saya tuh kan akhirnya miris dengan melihat keadaan anak seperti itu. Terus nanti ke depannya bagaimana kalau anak ini diterus-teruskan seperti ini, masa depannya seperti apa, sedangkan orang tuanya pun tidak ada
perhatian sama sekali. Jadi tugas saya yaitu tadi memberikan pengertian pada orang tuanya. Saya dudukkan bersama. Nah, dari situ, dari rencana yang telah Buning rencanakan itu, jadi memanggil orang tua koordinasi, kira-kira komitmen apa agar semua dapat berjalan dengan lancar? Itu kira-kira apa komitmennya? Ya komitmennya ya itu tadi, saya akan terus tetap berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah Rehan ini. Ya 1-2 kali nggak berhasil, saya akan tetap coba terus untuk memanggil orang tuanya, karena memang urusan anak itu kembali lagi kepada orang tua, karena guru hanya tugasnya membantu. Tetap fokusnya ke orang tua. Kalau orang tua sudah nggak mau bagaimana lagi, tapi saya tetap akan berusaha tetap mengumpulkan jadi satu, duduk berdua, meskipun sudah berpisah, jangan sampai anak jadi korban. Baik sekali ya, jadi tetap konsisten, tetap tidak putus asa, tidak pantang menyerah begitu ya. Saya tetap berusaha. Dari situ pelaksanaannya apakah mulai kapan atau kira-kira kapan anak itu atau orang tua itu mau dipanggil kira-kira? Ya secepatnya, karena ini kan bukan masalah kecil nih, ini masalah besar menyangkut masa depan anak juga. Kalau kita tunda-tunda, nantinya akan imbasnya ke anak, karena anak akan terbiasa untuk berlaku yang tidak baik juga kan. Maka mungkin secepatnya, mungkin hari Rabu lah. Terima kasih. Jadi nanti setelah hari Rabu nanti bisa berbincang-bincang lagi nggak Bu? Ya, bagaimana hasilnya? Apakah Rehan bisa kembali masuk? Iya Bu, nanti saya calling, saya akan mengabarkan bagaimana hasilnya. Saya tunggu. Baik Bu Ning. Bagaimana Bu Ning untuk hasilnya hari ini? Kita berbincang-bincang ini, apa yang Bu Ning rasakan? Alhamdulillah, setelah saya bertemu dengan Bu Eti, saya bisa berbincang-bincang berdua, saling tukar pendapat, saya sharing sama Bu Eti, saya curhat sama Bu Eti. Rasanya tuh plong gitu loh Bu, dapat air, rasanya seger banget gitu. Jadi saya nggak pusing lagi kepalanya Bu. Jadi saya dapat pencerahan dari jenengan. Terima kasih nggih Bu Eti. Iya, sama-sama Bu Ning. Iya, maaf mengganggu waktunya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk praktek coachingnya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Eti sebagai coach. Dari coaching tadi, indikator ketercapaian pengembangan yang ingin diinginkan itu apa Bu Eti? Indikator yang ingin dikembangkan itu yaitu bagaimana seorang kuci itu dapat menyelesaikan masalah, dapat menuangkan ide-idenya, dapat menggali potensi dirinya, sehingga jika ada suatu masalah dapat menyelesaikannya dari dalam dirinya kuci itu sendiri Pak. Seperti itu. Berarti jenengan sebagai coach itu mampu untuk memberikan pertanyaan bobot sehingga si kuci bisa menggali potensi dari dalam dirinya aja. Terus yang kedua, dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Baik Pak, jadi yang ingin dikembangkan yaitu tentang memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya, agar istilahnya Bu Ning dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik, seperti itu Pak. Baik, berarti dari proses coaching tadi yang saya amati sudah berlangsung dengan baik. Ada indikator-indikator yang telah tercapai, yaitu kehadiran penuh sebagai coach, mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ning ini panjang lebar ya menceritakan gitu. Itulah fungsi dari coach sehingga mampu menggali potensi dari kucing itu sendiri. Baik, saya kira sudah cukup untuk praktek hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aris dan Pak Nur.
pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan praktik kucing seperti itu ya. Dan di sini nanti sebagai coachnya adalah Pak Aris dan sebagai kuncinya adalah Pak Nur, dan saya sendiri nanti akan berperan sebagai supervisor atau sebagai pemantau seperti itu ya. Jadi saya akan bertanya kepada Pak Aris sebagai coach ya. Pada pelaksanaan kucing kali ini saya nanti akan menilai di penilaian publik itu ada 3 kompetensi yang ingin saya nilai seperti itu nggih. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua aktif mendengarkan, dan yang ketiga bagaimana seorang coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi itu nanti yang mungkin jenengan bisa gali nggih. Kemudian pada praktek kucing ini kompetensi apa kira-kira yang ingin Pak Aris kembangkan? Baik, berarti pada kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Lebih spesifik lagi mungkin seperti apa contohnya Pak Aris? Seperti kalau memberi pertanyaan berbobot itu yaitu bisa merangkum apa yang diungkapkan Kuci sehingga kita bisa memberikan pertanyaan berdasarkan apa yang Kuci lakukan serta Kuci mampu memberikan solusi dari dirinya sendiri. Oke, baik itu Pak Aris. Jadi intinya seorang Kuci juga harus bisa mampu memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan untuk mencapai tujuan itu apa kira-kira yang diinginkan Pak Aris? Indikatornya yaitu bagaimana Kuci mampu menemukan dari dalam dirinya solusi-solusi terbaik atas masalah yang dilalui Kuci. Ya, baik, itu bagus sekali ya Pak Aris. Jadi itu nanti semoga dapat diterapkan dalam praktik kucing pada kesempatan hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Aris sebagai coach dan Pak Nur sebagai coach. Silakan. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Nur. Gimana kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah baik Pak Nur. Pak Aris dari ini repot nggak ini? Alhamdulillah ini free nih Pak Nur. Free ya Pak Aris ya. Ini mau curhat Pak Aris. Mau curhat tentang anak saya yang kelas 6 Pak Aris. Nah, gini ceritanya Pak Aris. Anak saya kelas 6 ini emang agak unik Pak Aris ya. Kalau dalam pembelajaran itu dia tuh suka ngobrol sendiri. Sehingga juga tugas itu sering terlewatkan. Seperti itu Pak Aris, kasus dari anak saya. Ya baik Pak Nur, dari yang jenengan sampaikan berarti jenengan ada masalah tentang muridnya yang suka mengobrol sendiri. Betul. Menurut jenengan, murid yang ideal bagi Pak Nur itu yang seperti apa sih yang ingin jenengan capai? Ini Pak Aris, sebenarnya saya juga nggak terlalu muluk-muluk ya. Murid yang ingin saya inginkan adalah murid yang fokus di dalam pembelajaran. Pada saat saya menerangkan materi itu juga bisa fokus memperhatikan, menyimak, merangkum seperti itu. Terus di dalam diskusi kelompok, juga dalam pengerjaan tugas itu bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu sesuai dengan petunjuk saya. Seperti itu Pak Aris, saya inginkan. Baik Pak Nur, dari yang jenengan sampaikan tadi bahwa murid yang ingin jenengan capai dari kompetensi muridnya yaitu bisa fokus, bisa menyimak pembelajaran, terus bisa merangkum materi dan menyelesaikan tugas. Kira-kira kompetensi kemampuan murid itu setelah jenengan memberikan materi itu berapa persen pencapaiannya? Kalau saya persen ya Pak Aris, dari murid saya yang suka ngobrol itu dari materi yang saya sampaikan itu sekitar 30%. Jadi kalau untuk satu kelas itu sudah, yang lainnya sudah sekitar 80 sampai 85, tapi untuk yang satu ini baru sekitar 30%. Ya itu karena memang ya suka ngobrol sendiri, ada penjelasan nggak mau memperhatikan, tugas pun ya lewat Pak Aris, jadi nilainya kurang, seperti itu Pak Aris. Berarti 30% gitu. 30% dari. Kira-kira idealnya menurut Pak Nur berapa persen pencapaian untuk khusus untuk murid yang spesial? Untuk yang lainnya 85 ya, yang idealnya, tapi untuk yang satu ini kalau 65 saja sudah cukup Pak Aris. Bisa 65 itu menurut saya sudah
sudah baik lah, karena memang mempunyai keunikan tersendiri. Baik Pak Nur, tadi target Pak Nur itu bisa mencapai 65%, bagi murid itu sudah bagus. Kira-kira selama ini apa yang jenengan lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Apakah ada sesuatu yang pernah jenengan lakukan untuk mengatasi murid yang suka ngobrol itu? Baik Pak Aris, sebenarnya sudah saya berikan satu cara Pak Aris, yaitu yang pertama anak itu pas dalam pembelajaran ngobrol itu saya berikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang spontan. Nah, untuk itu paling enggak biar dia berhenti untuk ngobrol dengan temannya, seperti itu ya. Selain itu juga untuk mengecek kemampuannya seperti apa dalam saya mengajarkan materi itu, apa sudah masuk atau belum. Itu saya pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, tempat duduknya saya pindah-pindah. Saya taruh di belakang, mungkin dengan siswa yang A ternyata masih ngobrol. Terus saya pindah lagi di tengah dengan siswa yang B, saya pindah lagi dan saya pindah-pindah dengan tempat duduknya itu bergantian lah. Dengan maksud saya, tujuan saya itu biar tidak ngobrol dengan itu, mungkin mempunyai hobi yang sama, ternyata tidak terjadi itu. Dipindah pun juga tetap kebiasaan itu tetap berjalan, tetap ngobrol dengan A yang ngobrol, B yang ngobrol, C yang ngobrol. Seperti itu Pak Aris, sebenarnya sudah saya berikan cara-cara seperti itu. Berarti sudah dengan lakukan yaitu memberi pertanyaan spontan gitu Pak, supaya pada saat ngobrol itu kembali lagi ya, fokus ke jenengan. Ya. Terus yang kedua yaitu mengganti tempat duduk. Ya. Tapi ternyata setelah diganti tempat duduk dan merubah teman duduknya, tapi tetap saja suka mengobrol. Ya. Tapi belum ada solusinya. Kira-kira Pak Nur, setelah dua cara ini, apakah jenengan ada cara lain untuk mengatasi anak yang suka ngobrol? Menurut saya ini saya lebih ke pribadi dulu ya Pak Aris, saya untuk merefleksi dalam pembelajaran saya. Mungkin ada kekurangan juga ya pembelajaran saya. Yang pertama, saya akan berusaha di media pembelajaran saya. Media pembelajaran akan saya refleksi lagi dan model pembelajaran. Di media nanti mungkin saya akan bisa menerapkan media yang real ya. Saya masukkan di kelas atau mungkin anak-anak nanti mungkin keluar kelas gitu ya Pak Aris, untuk biar tidak jenuh. Dan juga model pembelajarannya nanti akan saya masukkan ice breaking atau apa itu, juga mungkin bisa masukkan game, kan ini iranya digital Pak Aris ya. Nanti mungkin anak-anak 1 minggu sekali saya perlu bawa handphone, nah itu kan bisa, kan eranya seperti itu, nanti saya buatkan game, mungkin seperti itu Pak Aris. Ada dua langkah ya, dan itu tadi itu membuat media pembelajaran. Tentang media pembelajarannya bisa berupa apapun ya. Terus ada juga yang pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Yang kedua itu merubah model pembelajarannya, itu masih ada yang sampaikan yaitu speaking, terus membuat game itu sudah ada dua cara ini. Mungkin ada lagi Pak Nur yang rencana mungkin untuk menambah biar lebih efektif dari rencana saya masih ada rencana ya untuk meningkatkan konsentrasi tadi, mungkin dengan materi baru dari CCP Pak Aris, menggunakan itu KSE, kompetensi sosial emosional, nanti akan saya terapkan di pembelajaran. Kemarin dalam lokal kalian itu sangat bagus sekali. Nanti di tengah-tengah pembelajaran nanti anak-anak saya suruh stop, untuk alat tulisnya diletakkan dulu, kita terapkan materi itu STP, pembelajaran sosial emosional ya. Jadi dengan memejamkan mata, terus kita hirup nafas panjang-panjang dan merasakan sekitarnya, mungkin itu nanti juga bisa menunjukkan konsentrasi kepada anak dan terus belajar lagi. Dan yang terpenting ini yang untuk anak yang si unik itu, mungkin nanti akan saya kasih waktu atau ruang khusus ya Pak Aris di dalam pembelajaran. Mungkin nanti saya suruh ke depan, jadi ya ngobrol, tapi ngobrolnya nanti saya kasih waktu untuk ngobrol di depan biar anak-anak semua mendengarkan, biar bercerita di depan kelas. Seperti itu Pak Aris, mungkin sudah bisa mengatasi ini. Oke.
tadi media pembelajaran, model pembelajaran, terus yang dua lagi itu KSE, pertama KSE ya teknik STOP ya, jadi supaya anak itu fokus lagi ya ke pembelajaran. Terus yang paling menarik yaitu memberikan ruang waktu. Mungkin bakatnya anak itu mengobrol sehingga jenengan kasih ruang dan waktu supaya dia bisa menceritakan apa yang menjadi unek-unek itu ya. Terus dari 4 rencana ini kira-kira pelaksanaannya kapan, Pak? Untuk pelaksanaannya segera ya Pak Arsya ini. Jadi mungkin besok lah, besok sudah saya terapkan ini. Saya akan berusaha merubah model pembelajaran dan medianya. Nah ini. Terus untuk gamenya itu nanti yang game pakai handphone ini nanti setiap Jumat saja. Jadi pelajaran hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nanti saya gamekan di hari Jumat. Nanti hari Jumat nanti anak biar bawa handphone ya seperti itu. Dan untuk yang bercerita di depan kelas ini nanti setiap hari Pak Aris. Mungkin di pelajaran pertama atau kedua atau ketiga, setiap hari nanti akan saya kasih waktu ruang untuk bercerita di depan kelas untuk si anak itu. Mungkin dengan seperti itu mungkin dia unek-uneknya sudah bisa bro ya, bisa dituangkan, jadi nanti tidak mengganggu temannya dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Aris. Saya segera dilaksanakan ya Pak. Ya. Dari yang jenengan sampaikan itu sangat bagus sekali rencananya, dan saya pun tidak sabar nih melihat hasilnya gimana. Nanti setelah mungkin pelaksanaan mungkin 2 minggu lagi mungkin kita bisa bertemu ya Pak Nur. Ya, siap Pak Aris. Semoga dari rencana jenengan ini berjalan lancar sehingga murid yang suka mengobrol itu bisa kembali fokus ke pembelajaran jenengan. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Dengan coaching ini saya sudah dapat ada solusi dari permasalahan saya. Dan nanti jangan lupa Pak Aris 2 minggu lagi saya calling untuk mengetahui tindak lanjut dari kasus ini. Sekian ya Pak Aris. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris dengan Pak Nur sudah melakukan praktik coaching pada kesempatan hari ini. Luar biasa nggih. Untuk Pak Aris sebagai coach tadi sudah memunculkan juga pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Nur juga dapat menggali potensinya. Pak Nur sudah menyebutkan langkah-langkah yang pertama tadi, setelah bangku dirubah, kemudian Pak Aris bertanya lagi seperti itu. Mungkin ada cara lain, Pak Nur juga menjawab dengan media pembelajaran, mungkin dengan praktek di luar kelas seperti itu ya. Jadi Pak Nur dapat lebih meningkatkan dan menggali potensi yang ada pada diri Pak Nur seperti itu nggih. Terus kemudian untuk Pak Aris, kira-kira pada saat kita melakukan coaching ini ketercapaiannya seperti apa Pak Aris? Seperti tadi yang saya sampaikan yaitu bisa menggali potensi dari coaching itu sendiri. Oke, baik sekali betul ya. Bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi dari permasalahan Pak Nur sendiri dengan pertanyaan Pak Aris, Pak Nur dapat menggali potensinya sehingga Pak Nur dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dari sini kira-kira potensi apa yang mungkin dapat dikembangkan lagi Pak Aris? Yang pasti yang paling sulit bagi saya itu pertama tentang menjadikan pertanyaan betul. Jadi selain itu kita menyimak dari cerita dan merangkumnya untuk mengembalikannya menjadi pertanyaan itu. Iya, jadi kurang mungkin dari saya. Ya, baik, pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi itu nanti bisa kita lakukan, bisa kita berlatih ya agar pertanyaan berbobot itu langsung muncul ketika ada suatu permasalahan seperti itu nggih. Oke, sudah baik sekali ya pelaksanaan kita hari ini. Saya kira itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nur dengan Pak Aris, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktek coaching seperti itu nggih. Jadi di sini yang berperan sebagai coach adalah Pak Nur, yang berperan sebagai coach adalah Pak Aris seperti itu. Nah, saya sendiri di sini berperan sebagai supervisor atau pengamat.
Jadi dalam kegiatan praktik kita kali ini nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya nilai. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian aktif mendengarkan, kemudian bagaimana seorang coach mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Nah, pada Pak Nur ya, khususnya pada coach saya akan bertanya pada kesempatan kali ini kira-kira kompetensi apa yang ingin ditingkatkan pada praktek coaching hari ini? Nah, praktek coaching hari ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya, yaitu bisa mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif seperti itu ya. Nah, dari situ lebih spesifik lagi Pak, coba kompetensi apa yang mungkin lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Memang saya untuk bisa mendengarkan ya, bisa konsentrasi kepada seorang coach ya, ini saya memerlukan ekstra ya, ya itu di pendengaran dan konsentrasi ya, ini yang mungkin perlu saya kembangkan lagi, itu konsentrasi. Jadi konsentrasi seperti itu ya. Kira-kira dari praktek coaching ini nanti ketercapaian apa yang ingin Bapak harapkan? Untuk ketercapaiannya nanti seorang coach itu permasalahan yang dipunyai seorang coach itu nanti bisa ada solusinya ya. Dengan praktek coach itu nanti akan muncul solusi ya, itu adalah suatu indikator ya, tercapai seperti itu. Jadi seorang coach dapat menyelesaikan permasalahan sendiri seperti itu ya Pak. Baik, saya kira itu nanti yang akan saya amati ya. Jadi untuk mempersingkat waktu silahkan dipraktekkan pada kesempatan kali ini, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Pak Aris. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nur? Alhamdulillah Pak Aris, kabarnya baik. Baik Pak Nur, saya ingin merepotkan jenengan sebentar. Mungkin Apa-apa. ada waktu Pak Nur? Ada waktu Pak Aris, enggak terima sebentar, yang lama enggak apa Pak Aris. Silakan Pak Aris. Baik Pak Nur, saya ini punya unek-unek. Oh iya Pak curhatan Aris, silakan. dari apa yang saya rasakan di SD saya, yaitu mengenai guru-guru di SD saya yang belum mau mengikuti CGP Pak Nur. Sehingga menjadikan saya itu gimana ya, target saya adalah guru-guru di SD saya itu mau mengikuti CGP. Jadi ada masalah Bapak Ibu guru di SD jenengan, di sekolah jenengan tidak mau daftar atau ikut program guru penggerak itu ya Pak Aris ya. Ini sebenarnya itu ada apa ya Pak Aris, masalahnya kok tidak mau daftar? Mungkin Pak Aris ada gambaran, perlu diceritakan. Kalau yang saya tanyakan dari guru-guru tersebut itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu mengenai beratnya tugas-tugas CGP, itu dari pandangan guru-guru saya. Terus yang kedua ada yang merasa tidak mampu mengoperasikan komputer karena melihat saya pada waktu CGP itu banyak tugas-tugas yang saya kerjakan dengan komputer. Terus yang tiga ini lebih polemik lagi, yaitu tidak mau menjadi kepala sekolah. Katanya kalau lulus CGP itu langsung jadi kepala sekolah, gitu Pak Nur. Ini berarti dari permasalahan tadi Pak Aris bisa menyimpulkan bahwa Bapak Ibu guru di lembaga pendidikan itu yang pertama merasa tugasnya itu berat, terus yang kedua untuk mengoperasikan komputernya juga belum merasa mampu gitu ya. Yang terakhir tidak mau nanti setelah lulus itu menjadi kepala sekolah ya Pak Aris. Ini kalau boleh diceritakan sebenarnya Pak Aris ini menginginkan Bapak Ibu gurunya Pak Aris seperti apa ya yang mungkin Pak Aris inginkan? Yang saya inginkan itu guru-guru di sekolah saya itu mau mengikuti CGP sehingga berdampak kepada murid-murid di sekolah saya, juga berdampak yang lebih umum, berdampak pada kemajuan pendidikan di sekolah saya itu. Oh, berarti Pak Aris ini menginginkan Bapak Ibu gurunya itu mau mendaftar dan akhirnya berdampak kepada kemajuan pendidikan di SD ini. Mungkin boleh diceritakan Pak Aris, sebenarnya itu Bapak Ibu gurunya Pak Aris ini seperti apa, mungkin dari usia dan sebagainya, mungkin apakah mungkin menurut Pak Aris memang mampu, semuanya mampu atau bagaimana Pak Aris? Menurut saya itu
guru-guru di sekolah saya itu masih muda-muda semua. Masih muda-muda semua, ya. Dari 5 guru kelas itu ada satu yang sepuh lah, yang lebih tua, yang dulu 50 kan sudah tidak bisa mendaftar CGP. Tapi yang 4 itu masih muda karena kelahiran dari tahun 80-an, jadi masih lama lah jangkanya. Berarti yang diinginkan Pak Aris yaitu bukan semua, tapi dari 4 guru yang muda ini diharapkan bisa mendaftar ke JGP, mengikuti jejaknya Pak Aris ya, seperti itu ya. Dan ini sebenarnya apa yang sudah dilakukan Pak Aris kepada ini 4 rekannya ini selama ini? Selama ini yang saya lakukan itu pendekatan secara individu, Pak. Jadi secara pribadi kalau ketemu satu guru, saya tawari untuk ikut CGP, tapi gurunya masih belum tertarik. Padahal sudah saya terangkan bahwa CGP itu mengasihkan dan sebagainya, tapi beliaunya masih belum tertarik gitu. Pak Aris sudah melakukan pendekatan individu kepada 4 guru ini dan menceritakan bahwa CGP itu menarik, dan tapi belum ada hasilnya. Seperti Pak Aris, mungkin Pak Aris kan baru pendekatan individu. Ini mungkin Pak Aris ada rencana lain supaya bisa memotivasi teman-temannya ini. Pak Aris mungkin ada gambaran bisa diceritakan. Rencana saya, anak-anak saya itu menemui kepala sekolah, terus menyediakan waktu bagi saya dari kepala sekolah itu mengadakan rapat guru, pertemuan formal, Pak. Sehingga di situ saya akan memaparkan bagaimana CGP itu sebenarnya pendidikannya bagaimana dan dampaknya gimana kepada sekolahan. Terus yang kedua itu membantu, menawarkan bantuan, sehingga pada waktu mengoperasikan komputer itu saya bantu, terus saya bantu untuk proses administrasi. Di situ kan ada melengkapi dokumen-dokumen itu, mungkin beliaunya itu kesusahan, saya bantu. Terus yang kedua yaitu membantu tugas-tugasnya, maksudnya bukan menjawab tugas-tugasnya, tapi membantu cara mengedit video, terus Entry mungkin ya, juga lebih ke teknisnya ini. Dan yang terakhir yaitu karena mengatasi ketakutan yang menjadi kepala sekolah, ini saya akan tanamkan kepada beliau-beliaunya bahwa di dalam CGP itu kita sudah diajarkan pembelajaran menjadi pemimpin pembelajar, sehingga insya Allah kalau memang terpaksa jadi kepala sekolah pasti beliaunya mampu sehingga menanamkan rasa kepercayaan diri kepada guru-guru di sekolah saya. Baik Pak Aris, ini yang saya simaknya ada 3 rencana kedepannya Pak Aris ya. Yang pertama tadi akan berkoordinasi dengan kepala sekolah secara formal. Nanti Pak Aris akan mengadakan rapat ya, di sini akan menyampaikan segi-segi positif dari guru penggerak. Dan kedua, Pak Aris juga menawarkan bantuan di sini tadi Pak Aris nanti berupa menyelesaikan administrasi dengan cara mengentrinya, ya, tapi tetap jawaban dari Bapak Ibu gurunya, ya, Pak Aris lebih membantu ke teknisnya ya, teknis pelaksanaannya seperti menyekel tadi ya. Itu terus yang terakhir tadi Pak Aris juga akan memotivasi bahwa nanti di dalam JGP itu ada materi memang untuk seorang pemimpin pembelajaran. Nah, jadi tidak harus kepala sekolah gitu ya. Nanti jadi biar tidak merasa ketakutan kok harus kepala sekolah aja Pak. Ya bagus Pak Aris, ini ada 3 rencana ini. Rencana ini Pak Aris kapan ya mungkin bisa segera direalisasikan? Rencana saya setelah ini saya ketemu kepala sekolah untuk menyediakan waktu bagi guru-guru untuk kita melakukan rapat. Itu akan dari kepala sekolah mungkin minggu depan Ya Pak Aris ya. Pak Aris mungkin minggu depan nanti rencana ini akan dijalankan, dan semoga nanti Bapak Ibu gurunya semua mau daftar ini ya, mau daftar, dan saya doakan nanti lolos di tahap 1, tahap 2, dan nanti bisa ikut pendidikan ya Pak Aris ya. Dan nanti tentunya bisa meningkatkan pembelajaran di semacam di SDN Pak Aris itu. Di sini Pak Aris kalau saya simpulkan ya tadi Pak Aris ya,
dari permasalahan Pak Aris tadi kan ada rekan guru yang tidak mau mendaftar CGP. Nah, Pak Aris mengharapkan ada 4 guru yang nanti bisa ya mengikuti jejak Pak Aris. Setelah itu Pak Aris ada langkah-langkah tadi, pertama rapat kepala sekolah ya, secara formal, yang kedua menawarkan bantuan, yang ketiga yaitu memberikan penjelasan bahwa nanti di program JP itu adalah jadi pembentuk pembelajaran. Nah, seperti itu ya Pak Aris ya. Bagaimana Pak Aris, mungkin masih ada ide-ide lagi? Saya kira sudah cukup Pak Nur, itu saja dulu mungkin saya nanti laksanakan. Mungkin 2 minggu lagi saya juga akan merepotkan jenengan lagi, Oke, ketemu siap, Pak lagi, Aris. ngobrol-ngobrol lagi gitu Pak. Oke, nanti 2 minggu lagi nanti Pak Aris akan memberi kabar ini ya, hasilnya seperti apa gitu ya. Ya, nanti saya tunggu Pak Aris 2 minggu lagi. Baik Pak Nur, terima Ya. kasih banyak atas waktunya. Saya kira sudah cukup setelah mengadakan obrolan ini. Ide saya untuk mengatasi masalah pada guru-guru yang tidak mau mengikuti CGP ini sudah tercerahkan. Terima kasih banyak waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Pak Nur sama Pak Aris sudah melaksanakan praktek coaching ya. Jadi pada kesempatan hari ini Pak Nur sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, karena Pak Aris sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya, tidak hanya 1 ya, tapi 3 sih Pak tadi. Ada 3 ya. Jadi pendekatan individu, menemui kepala sekolah, kemudian rapat dengan guru, dan memberikan bantuan-bantuan kepada rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Jadi sudah memaksimalkan dari Pak Arisnya. Kemudian di sini saya akan bertanya kepada Pak Nur, dari praktek coaching kita kali ini, kira-kira indikator pengembangan apa yang sudah tercapai pada saat praktek coaching ini? Untuk indikatornya gini kan ada permasalahan tadi di Pak Arisnya bahwa rekan-rekannya tidak mau daftar, ada 4 ya, yang diharapkan kemarin ada 4 yang sudah itu. Dan dari situ sudah bisa ada solusi ya, ada solusi dari Pak Aris, ide dari Pak Aris bahwa nanti akan mengadakan rapat formal dan memberikan bantuan, dan juga ada bahwa dalam JGP itu ada seorang pemimpin belajar. Jadi menurut saya indikatornya sudah tercapai karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Ya, baik Pak Nur, jadi indikatornya sudah tercapai bahwa Pak Aris sebagai kunci sudah menemukan permasalahannya, yaitu seperti 3 tadi yang sudah disebutkan. Terus kemudian kira-kira apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Pak Nur? Untuk kompetensi saya dikembangkan mungkin di mendengarkan secara aktif ya. Ini memang saya harus fokusnya ini memang kurang ya, ini mungkin nanti kedepannya akan saya belajar lagi untuk lebih bisa mendengarkan secara sesama, aktif, fokus kepada coaching. Oh iya, baik, jadi mendengarkan secara aktif seperti ini Pak. Jadi kedepannya memang kita perlu latihan secara konsisten agar pelaksanaan coaching ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi hasilnya pelaksanaan coaching hari ini sudah baik ya, sudah memenuhi tahap tirta, yaitu tujuannya sudah ada, kemudian identifikasi juga sudah ada, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah sesuai. Oke, baik, terima kasih Pak Aris dan Pak Nur. Praktek coaching kita kali ini saya akhiri ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.